Di tahun 2020 ini, banyak sekali hal baru yang terjadi secara tak terduga, baik suka maupun duka. Sebelum pandemi COVID-19 menyerang Indonesia, semua kegiatan berjalan secara normal. Pendidikan dan kegiatan lainnya semua baik-baik saja. Seperti belajar mengajar secara tatap muka, bertemu guru serta teman, belajar dipenuhi canda tawa dengan kawan-kawan yang menjadikan proses pembelajaran terasa ringan, serta pasar yang selalu ramai dipenuhi pembeli. Sampai hari itu tiba. Presiden Jokowi mengumumkan kasus positif virus corona pertama di Indonesia. Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Yang membuat kita mau tak mau merubah kebiasaan. Terbatasnya aktivitas di luar rumah, siswa-siswi yang belajar secara online, karyawan yang menjalani work from home, hingga berubahnya berbagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, semuanya butuh penyesuaian. Pendidikan saat ini berjalan secara online dari rumah. Tak ada lagi canda tawa yang memenuhi kelas. Tak ada lagi sapa menyapa antara guru dan siswa. Sampai terpaksa dihapusnya ujian nasional 2020. Tetapi, tak semua berjalan dengan lancar. Ada kendala yang dihadapi dari belajar di rumah. Salah satunya keterbatasan sinyal yang ada di daerah-daerah pelosok. Ataupun belum meratanya subsidi kuota belajar dari pemerintah. Meskipun demikian, kita harus memaksimalkan program belajar dari rumah ini. Sama halnya dengan pendidikan yang membutuhkan penyesuaian, kegiatan perekonomian di Indonesia pun ikut terdampak karena pandemi COVID-19. Penyebaran COVID-19 telah benar-benar memperlambat perekonomian dunia, termasuk perekonomian di negara kita Indonesia. Penurunan daya beli masyarakat menjadi salah satu penyebab lemahnya perekonomian Indonesia. Penurunan daya beli masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah terbatasnya lapangan pekerjaan. Efek dari terbatasnya lapangan pekerjaan adalah tingginya angka pengangguran yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran. Akibatnya pendapatan menurun, tetapi harga kebutuhan pokok semakin tinggi. Ini menimbulkan sikap masyarakat yang cenderung mengurangi konsumsi. Mereka lebih memilih menabung dan mempertimbangkan kasus COVID-19 yang masih mengalami peningkatan dan belum adanya kepastian vaksin. Biasanya, saya mendengarkan musik di sela-sela jam istirahat dan menonton film di saat hari libur. Yang kita pakai ada yang offline, ada yang online. Kalau online kan itu tadi ngambil beberapa kasus tetap butuh offline, misalnya untuk pengumpulan tugas ya kita bagi sesi, kita bagi jadwal, untuk ini hari ini jam segini untuk kelas ini. Jadi masih gabungan, masih online sama offline. Sebetulnya guru juga sama punya kendala. Guru mastiin bahwa materinya betul-betul terserap oleh anak itu juga sulit kalau masa-masa begini. Ke anak belum tentu paham, ke guru juga nggak yakin itu terserap atau enggak. Sementara tuntutan kurikulum harus terselesaikan. Berbagai perubahan yang kita alami sekarang bisa dijadikan sebagai pembelajaran hidup yang berharga. Karena tak hanya dampak negatif saja yang ditimbulkan oleh pandemi, tetapi ada pula dampak positifnya. Yaitu, kita lebih peduli dengan kesehatan dan menjaga kebersihan. Kita juga lebih dekat dengan keluarga karena bekerja dan belajar dari rumah. Serta punya banyak waktu untuk melakukan hobi yang kita sukai.
ketika pembatasan sosial berskala besar dilaksanakan di berbagai daerah. Jalanan kota berubah menjadi sepi, kemacetan lalu lintas, yang biasanya menjadi pemandangan sehari-hari di kota-kota, tak terlihat lagi. Asap kendaraan bermotor yang menyebabkan polusi udara pun jauh menurun. Hasilnya kualitas udara jadi lebih baik. Penutupan tempat wisata dan pusat pembelanjaan berdampak pada penurunan permintaan kemasan plastik. Dengan demikian, jumlah sampah plastik yang dibuang oleh masyarakat diperkirakan ikut menurun. Dengan kita mengetahui beberapa dampak positif dan negatif dari pandemi COVID-19, ataupun kebijakan pembatasan sosial berskala besar, kita bisa menentukan sikap seperti apa yang akan kita ambil. Abai pada protokol kesehatan yang akan membuat pandemi ini semakin bertahan lama. Atau bersama-sama menjalankan perintah dengan protokol kesehatan. Di penghujung tahun ini, mari kita satukan tujuan mengakhiri pandemi ini dengan melaksanakan gerakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, serta selalu berpikir positif. Menerapkan nilai-nilai Pancasila, menjaga persatuan dan kesatuan, serta tidak menyebarkan hoax yang dapat memperkeruh keadaan. Mari kita bahu-membahu tanpa mengabaikan protokol kesehatan. Mari bersama-sama kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa untuk tetap kuat dan optimis dalam menghadapi pandemi ini. Kita harus kuat, ini semua bisa kita lalui. Indonesia bisa pulih kembali, Indonesia bisa sehat kembali. Terus pendapatan masyarakat menurun, banyak pabrik-pabrik tutup. Itu dari segi ekonomi, banyak orang yang kehilangan kerjaan. Menindak itu orang-orang yang nggak pakai masker misalnya, terus tempat-tempat berkerumun dihimbau untuk tidak berkerumun. Nah, yang nggak pakai masker, kalau kemarin mereka dikasih himbauan terus langsung dikasih masker oleh para anggota gitu. Dari protokol kesehatan, karena pandemi ini juga belum selesai banget ya. Terus jaga imunitas tubuh juga dengan olahraga atau makan makanan yang sehat. Semoga sih pandemi ini selesai ya dengan cepat. Itu juga udah lama banget, beberapa bulan kan ini pandemi. Kegiatan banyak terbatas, hal-hal yang udah kita planning juga banyak cancel. Tapi mudah-mudahan beberapa bulan lagi pandemi ini cepat selesai. Ya semoga sih ya keadaan cepat membaik, cepat ditemukan vaksinnya, vaksin COVID-nya biar bisa normal seperti semula. Cepat bertatap muka lagi sama siswa-siswa. Harapan kami, saya khususnya sebagai guru, semoga pandemi ini segera berakhir